Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kelas 5-9 Blitar. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat nggih. Amin. Anak-anak pagi ini sudah pada sarapan? Yang sudah alhamdulillah. Yang belum segera sarapan nggih. Jangan lupa pembiasaan doa dulu nggih sebelum belajar. Yang belum sholat duha, nanti juga sholat duha nggih. Oke anak-anakku, kita akan belajar matematika pada bab baru, yaitu pengumpulan data dan penyajian data. Materi di buku kalian silahkan dipelajari nggih. Di sini akan kita bahas bersama-sama pengertian data. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, data itu adalah keterangan yang benar dan nyata. Jika menurut istilah, data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Cara pengumpulan data itu ada dua, yaitu data primer atau data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara. Contohnya wawancara, menimbang atau mengukur secara langsung, berarti langsung mendapatkan data tersebut nggih. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara, suatu alat atau cara. Contohnya kuisioner nggih, atau kuis itu lembar isian atau angket nggih. Jadi sejumlah orang diberikan lembar isian kosong untuk diisi, entah itu apa yang diminta, mungkin biodata, alamat, berat badan, dan lain sebagainya itu nggih. Atau juga bisa dengan tes. Oke, lanjut. Ini adalah contoh data. Ini adalah data nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5 nggih. Dari data tersebut ada pertanyaan. Tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Kemudian langsung kita jawab nggih. Nilai terendahnya adalah 60 dan nilai tertingginya adalah 90. Jadi dilihat itu semuanya, dicari yang terendah berapa dan yang tertinggi berapa. Kemudian yang B, berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Dicari. Di bawah 70 berarti 70 tidak dihitung nggih. 60 dan 65. Jawabannya adalah siswa yang nilainya di bawah 70 ada 2 anak. Oke, pertanyaan yang C. Berapa siswa yang nilainya di atas 80? Nah, ingat, nilai di atas 80, 80-nya tidak dihitung. Maka jawabannya, siswa yang nilainya di atas 80 ada 13 anak. Kemudian pertanyaan terakhir, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? Jawabannya adalah, siswa yang mendapat nilai 75 adalah 5 anak. Oke, setelah data kita peroleh, kita kumpulkan, maka kita akan menyajikan nggih. Cara penyajian data itu bisa melalui daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kita bahas yang daftar dulu. Nggih. Data pada contoh tadi kita jadikan dalam bentuk daftar. Jadi data yang di depan tadi ini nggih, kita jadikan bentuk daftar. Jadinya seperti ini. Kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Berarti kita tulis 60. Terus 60-nya hanya ada 1. Kemudian 65,
65 juga ada 1. Yang lebih tinggi adalah 70. Kalau ada 67 berarti di situ nggih, karena nggak ada langsung 70. 70-nya ada 3, ditulis 3 kali. Yang di atasnya lagi 75. 75-nya ada 5, maka ditulis 5 kali dan seterusnya sampai yang paling terbesar. Ini disebut daftar. Oke. Kemudian kalau daftar nilai tadi kita jadikan atau kita sajikan dalam bentuk tabel, maka kita buat kolom, nggih. Kita buat kolom seperti ini, nilai, nggih, dan frekuensi. Frekuensi itu jumlah, nggih, jumlah nilai tersebut ada berapa atau anaknya ada berapa yang mendapat nilai 60, nggih. Yang mendapat nilai 60 ada 1, 65 ada 1, 70 ada 3, 75 ada 5, 80 ada 7, 85 ada 9, dan 90 ada 4. Jumlah frekuensinya ada 30. Atau bisa disebut juga ini berarti jumlah anaknya ada 30. Lanjut. Jika kita sajikan dalam diagram gambar. Nah, ini anak-anak. Kalau jumlah diagram gambar berarti jumlahnya ini berupa gambar, karena di sini yang mendapat nilai itu adalah anak, maka gambarnya boleh gambar wajah anak, boleh gambar boneka, nggih. Boneka maksudnya ada kepala, tubuh, dan kaki, nggih. Sembarang, sebenarnya ini terserah, nggih. Tapi kalau gambarnya bunga kan aneh, nggih. Jadi kalau misalnya ini datanya data jumlah bunga di taman, nah itu kita gambar bunga boleh, nggih. Jadi ya agak masuk akal lah gitu ya. Yang nilainya 60 ada 1 anak dan seterusnya seperti itu, nggih anak-anak ya. Ini kita sajikan dalam diagram gambar. Oke, kita lanjutkan. Ada contoh lain diagram gambar. Nah, ini adalah contoh di dekat rumah Siti terdapat lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Banyaknya siswa masing-masing jenjang ditunjukkan pada gambar. Nah, yang tingkat SD, tingkat TK ada berapa ya itu? Terus, tapi di bawah sendiri ada keterangan anak-anak. Gambar boneka seperti itu, satu boneka itu mewakili 20 orang. Jadi satu gambar mewakili 20 orang. Kalau di depan tadi itu tidak ada keterangan dan hanya mewakili 1, gitu. Karena di sini jumlahnya banyak, jadi bisa disederhanakan dengan membuat mewakili seperti ini, seperti rumus lah begitu ya. Jadi intinya satu gambar itu bisa mewakili berapa? Boleh 10, boleh 20, boleh 50, selama itu bisa dipakai untuk semua misalnya TK, SD, SMP itu nggih, bisa mewakili lah. Jadi kalau itu misalnya jumlahnya ada, misalnya jumlah siswa TK ada 30. Nah, itu kan tidak bisa kita gambar kalau hanya gambar satu boneka mewakili 20 orang. Gitu. Jadi kalau ini kebetulan berarti siswa TK-nya ada, itu di situ ada gambarnya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ya anak-anak ya. 8 gambar, berarti kalau 8 kali 20 adalah 160. Berarti jumlah siswa TK-nya ada 160 anak. Siswa SD-nya berapa ya? Nah, itu ada 9. Berarti 9 kali 20, maka berarti 180 itu siswa SD-nya. Siswa SMP-nya? Oh, berarti itu 5 kali 20 ada 100 anak. Siswa SMA-nya 6 kali 20 berarti 120 anak. Begitu, ya anak-anak. Ini adalah contoh diagram gambar. Oke, untuk kesempatan kali ini kita bahas sampai di sini. Tolong anak-anak dipelajari dengan sungguh-sungguh. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan japri saya ya. Oke, tetap semangat belajar
Dan tetap jaga kesehatan anak-anak nggih. Bantu orang tua kalian di rumah, jadilah anak yang soleh dan soleha semuanya nggih, nurut pada orang tua. Oke, terima kasih anak-anak. Oh iya, ini anak-anak yang catatan, sebagai catatan nggih, tolong dicatat di buku tulis kalian mana yang penting, yang perlu dicatat. Silahkan dicatat sebagai tambahan materi di buku kalian nggih. Oke, terima kasih dan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.